Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatal iman yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang dilimpahkan untuk kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di rumah dari rumah-rumahnya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kita berkumpul di rumah Allah untuk kita melanjutkan kembali kajian rutin kita dari kitab Ar-Riyadh An-Nadhirah fi Sahih Daril Akhirah, Ad-Daril Akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari dan kita amalkan yang perlu untuk diamalkan. Kemudian kita hadiahkan salawat dan salam melaksanakan perintah Allah sallu alaihi wasallim wa taslima untuk Nabi kita tercinta alaihi salawatu rabbina wa salamuh, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi aliya'ih agar kita senantiasa diberikan tabat dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam sampai kita berjumpa dengan beliau di telaga beliau. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita akan lanjutkan pembahasan kita seputar alamat husnul khatimah, ciri atau tanda-tanda daripada husnul khatimah, akhir yang baik, ujung yang baik, akhir yang baik. Yang ke-6 insyaallah yaitu al-mautu bit-ta'un. Alamat atau tanda-tanda husnul khatimah yang ke-6 adalah ketika orang mati disebabkan wabah apa? Ta'un. Secara umum at-ta'un itu dijelaskan sebagian ahli ilmu adalah huwal waba'ul 'am alladhi yahsulu bihil mautul 'am. Wabah yang merebak yang menyebabkan menyebabkan kematian yang umum, dalam artian banyak manusia mati dengan sebab wabah tersebut. Secara umum itu ta'un. Dijelaskan oleh sebagian ahli ilmu, baik itu jenisnya mungkin kolera kah istilah kita ataukah SARS kah atau apa yang muncul-muncul belakangan yang kita kenal. Pokoknya wabah yang sifatnya am, ada COVID belum lama gitu kan.
Ya, secara umum itu bisa juga disebutkan apa? Disebut secara umum dengan istilah taun karena dia menyebabkan kematian yang umum gitu kan, yang banyak dan wabahnya merebak gitu kan. Ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, jadi orang yang mati karena taun ya, ini diantara ciri ya atau tanda-tanda husnul khatimah. Mati karena sebab wabah taun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'unu syahadatun likulli muslimin." Taun adalah ya syahadah. Ya, mati syahid ya, dihukumi mati syahid. Ya, adalah syahadah bagi setiap muslim. Jadi orang yang mati karena wabah taun itu mati syahid. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang biasanya taun ini disebabkan munculnya itu disebabkan apa? Banyaknya perzinahan. Bahkan dahulu pernah kita cerita di zaman Bani Israel ada yang berzina, maka turun taun yang kemudian mereka hujam laki perempuannya sampai tembus sebagai bentuk taubat mereka kepada Allah, maka Allah angkat taun itu. Ya. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar ya, seingat ana ada 5 hal yang Nabi kita berlindung untuk tidak mengenai mereka dahulu para sahabat. Di antaranya adalah lam tadhhuril fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun ya fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah menyebar atau tidaklah muncul nyata jelas perzinahan ya, al-fahishah, perbuatan keji, zina. Banyak menafsirkan fahisyah maknanya adalah zina. Fi qaumin, pada sebuah kaum menyebar perzinahan tersebut, perbuatan keji berupa zina tersebut, atau liwat, homoseksual, itu juga fahisyah namanya. Disebut oleh Allah sebagai fahisyah juga. Ya, homoseksual tersebut seperti penyakit kaum Lut alaihissalam. Maka apa? Illa fasha fihim ta'un, kecuali akan menyebar, merebak di tengah-tengah mereka itu apa? Wabah ta'un. Sebabnya apa tadi? Perbuatan keji berupa zina, sembah manusia terang-terangan. Sekarang naudzubillah, manusia udah kayak nggak ada malunya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Makin parah, makin parah, makin parah. Apa yang kita lihat hari ini di masa yang akan datang makin parah lagi kondisinya, makin terang-terangan lagi. Karena Nabi sebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab, la ya'ti zaman illa wa ma ba'dahu syarrum min. Tidak datang satu masa kecuali masa yang berikutnya, yang setelahnya semakin apa? Buruk, semakin jelek, kondisi makin buruk. Ya, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sami'tu hadza min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar ucapan ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah perbuatan keji terutama zina di sini mengambil urutan pertama, ya, yang Allah sebutkan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah apa? Perbuatan fahisyah, keji, dan sejelek-jelek jalan gitu, seburuk-buruk jalan. Ya, sehingga ketika ada orang yang mau taubat minta ditegakkan had bagi dia karena dia berzina, ya lapor sama Nabi, Nabi menghindar. Dia ke sini, ya, dia menghindar lagi, sallallahu alaihi wasallam, saking bencinya dengan apa perbuatan zina tersebut. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, illa kata Rasulullah SAW, fasha fihim at-ta'un, bila itu sudah menyebar hatta yu'linu biha, bahkan mereka terang-terangan gitu ya, nggak ada malu sudah, maka akan menyebar, pasti menyebar di tengah-tengah mereka ta'un. Ya, wal auja', begitu juga wabah-wabah gitu kan, yang belum pernah ada di generasi-generasi mereka yang terdahulu. Jadi wabah-wabah yang aneh-aneh muncul. Ya, dan setelah Covid ini nanti akan muncul lagi wabah-wabah. Ya, akan banyak nanti di masa-masa yang akan datang wabah-wabah. Apabila fahisyah ini apa? Terus-menerus
dilakukan oleh manusia dan terang-terangan mereka dalam melakukannya. Akan muncul nanti ada ini, ada itu, wabah ini, wabah itu akan terus. Berdasarkan info dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis bahwasanya, maksudnya ada hadis diterima dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah perihal apa? Ta'un yang sedang kita bahas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, fa akhbaraha, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita bisa jadi guru bagi istri kita, pembimbing bagi istri kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah taala man yasha, maksudnya ta'un itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki dari manusia. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Maka Allah jadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi ta'un itu adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa tidaklah ada seorang hamba yang kena penyakit taun tersebut. Dia tertimpa oleh penyakit taun. Kemudian dia sabar tinggal di negerinya, enggak keluar, karena orang yang kalau udah kena taun di negerinya maka dia enggak boleh apa? Enggak boleh keluar. Supaya tidak apa? Muta'addi, supaya tidak menular. Dan orang yang di luar negeri tersebut enggak boleh datang ke mana? Ke negeri tersebut supaya dia tidak apa? Tidak terkena, sebagaimana Umar bin Khattab ketika terjadi wabah taun di Syam, beliau tidak mau apa? Masuk. Sampai terjadi perdebatan antara beliau dengan siapa? Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Alasan beliau cakap Umar bin Khattab, nafirru min qadarin ila qadar. Kita lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena diceritakan atafirru minal qadar, kau lari dari takdir, kita lari dari takdir ke takdir yang lain. Cerdas Umar bin Khattab mencintai. Jawabannya itu memang ngeri-ngeri. Sama ketika ada pemuda yang mau dipotong tangannya, atau seorang laki-laki pencuri yang mau dipotong tangannya, ketika dia berhujjah mengatakan saya mencuri karena takdir Allah. Jawaban beliau cerdas. Umar itu orang yang mulham, dia mencintai SWT. Banyak pendapat beliau disetujui dari langit oleh Allah Azza wa Jalla. Tentang salat belakang maqam, hijab untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disetujui dari langit. Pendapat Umar tuh. Radhiyallahu ta'ala. Maka jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan tentang Umar apa? Potong tangan. Bahwasanya apa? Kata dia, aku kan mencuri karena takdir Allah. Banyak kan orang yang berdalih dengan takdir atas keburukan yang dia lakukan, atas maksiat yang dia kerjakan. Ini kan takdir Allah. Saya jadi kayak gini karena takdir Allah. Saya jadi preman, jadi maling, jadi jambret, jadi pembegal karena takdir Allah. Maka Umar bin Khattab dengan kecerdasannya mengatakan bahwasanya kita juga motong tangan engkau karena takdir. Kau beralasan dengan takdir, kita juga motongnya karena takdir Allah, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Luar biasa, radhiyallahu ta'ala. Luar biasa.
Bahkan ada sebagian tabi'in seingat saya yang mengungkapkan bahwa manusia yang atau orang yang paling alim setelah Rasulullah SAW wafat itu adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun beliau tetap aja sahabat yang kadang ada saja ijtihad atau fatwa beliau yang diselisihi oleh sahabat yang lain. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Umar bin Khattab sudah wafat, ada banyak ijtihadnya Umar radhiyallahu taala anhu dibantah oleh siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga sebagian bertanya atau berkata kepada Ibnu Abbas, di saat Umar masih hidup radhiyallahu taala anhu, kok enggak membantah langsung pendapat beliau? Lihat sopan santunnya orang muda, orang yang berilmu tapi masih muda, punya sopan santun kepada yang lebih sepuh. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kenapa saya tidak bantah pendapat-pendapat ijtihad Umar di masa beliau hidup? Padahal saya selisihi sebagian pendapat beliau. Kenapa? Kuntu ahabuhu. Saya sangat segan kepada siapa? Saya segan sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Setelah Umar wafat radhiyallahu taala baru beliau speak up. Baru beliau menampakkan pendapat-pendapat beliau menyelisih pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jadi penghormatan Umar bin Khattab terhadap Ibnu Abbas juga tidak menghalangi beliau untuk membantah pendapat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat memuliakan Abdullah bin Abbas. Buktinya ya dalam sebagian perkara-perkara yang harus dirapatkan apa hikmahnya, apa rahasianya dan seterusnya, ya itu dikumpulkan pembesar-pembesar sahabat oleh Umar bin Khattab, diselipin seorang remaja kecil, siapa? Abdullah bin Abbas, untuk dimintai pendapatnya. Karena Umar tahu keilmuan siapa? Abdullah bin Abbas. Contoh seperti ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ayat ini surat ya An-Nasr, hikmahnya turun ini menunjukkan apa ini? Hikmahnya apa? Dikumpulin semua yang kibar-kibar sahabat itu. Ya. Tapi diselip seorang anak remaja, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas. Sampai cemburu itu sebagian sahabat yang kibar-kibar itu. Anak-anak kita yang seumur Ibnu Abbas ada, kok dia nggak diundang anak-anak kita? Kok dia doang yang diundang? Cemburu. Seolah-olah Umar radhiyallahu taala ingin menunjukkan bahwa saya ngundang anak ini bukan tanpa alasan. Otaknya, ilmunya mengalahkan umurnya. Ya. Sehingga ketika ditanya mereka masing-masing, apa pendapat kalian tentang surat ini turun? Apa hikmahnya? Ya yang penting pertolongan Allah sudah datang, Fatu Mekah sudah terwujud, ya Nabi disuruh untuk banyak-banyak tasbih, tahmid, ya istighfar. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam ruku' dan sujud beliau, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah satu di antara lafal zikir kita ketika ruku' dan sujud. Yang di dalamnya ada tasbih, tahmid dan istighfar. Semua rata-rata begitu jawabannya. Ternyata Abdullah ibn Abbas dengan PD-nya, dengan keilmuannya mengatakan, aku punya pendapat yang menyelisihi pendapat mereka yang sepuh-sepuh ini. Apa pendapat beliau? Innahu ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr ini turun menunjukkan dekatnya ajal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau udah Fatu Mekah, kemenangan sudah datang, seolah-olah Allah mau bilang tugasmu sudah kelar Muhammad, tinggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun para nabi kalau mau meninggal dikasih pilihan, takhir, mau meninggal sekarang atau nanti. Ya. Itu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memilih fir rafiqil a'la. Memilih untuk ya berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, jadi tidaklah ada seorang hamba kena taun terus dia sabar diam di negerinya, nggak keluar kemana-mana gitu sehingga merambah ya wabah tersebut ke negeri-negeri lain, kampung-kampung lain, ya. Makanya masya Allah ya, ini biasa terjadi perselisihan biasa lah antara ustadz-ustadz kita. Ini sehat lah masalah-masalah seperti ini, masing-masing punya ijtihad lah. Ustadzuna al-Fadil Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah, ya,
itu termasuk yang Masya Allah setawana ya. Dia termasuk yang istiqamah ketika COVID kemarin itu. Antum mungkin sedikit tidak tahu ya. Masya Allah. Beliau istiqamah tetap apa, at home ibaratnya. Maksudnya istiqamah beliau apa. Masya Allah. Di rumah gitu kan. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya beliau punya hujjah. Ya, beliau kita tahu sangat kuat berpegang dengan hadis-hadis gitu. Contohnya hadis ini diantaranya. Orang yang kena taun kemudian dia diam di rumahnya, ya, di negerinya, nggak kemana-mana ibaratnya. Dalam sebagian riwayat kan fi baitihi, di rumahnya dia berdiam gitu, nggak keluar. Ketika wabah sedang merebak gitu kan, ya, muhtasiba, sabiran muhtasiba. Dia diam dalam keadaan apa? Ya, nggak ngawur ngidul ke sana kemari ibaratnya, dalam keadaan sabar dan juga apa? Muhtasiban. Kalau ini posisinya sudah kena ini ya. Dia kena dalam keadaan ya sabar, dia terima, ini udah ketetapan Allah, udah sabar dah. Muhtasiban, ngarep pahala. Dan ini nasihat juga buat semua kita yang kita pasti pernah sakit dan bisa jadi ya, akan diuji sakit lagi, kita nggak tahu, walaupun mudah kita berharap semoga Allah sehatkan kita insyaallah. Tapi kalaupun kita sakit, pertama kita harus berpakaian dengan kesabaran, yang kedua apa? Hendaknya kita ihtisab. Sebagian kita mungkin sakit hanya sabar, cuman nggak ngarep pahala dari sakitnya tersebut. Rugi dong kalau nggak ngarep pahala dari sakit tersebut. Ya, cintai, ya. Harapkan pahala dari ujian yang menimpa kita, termasuk ujian sakit. Apapun itu ya, taun kayak ya wabah apa kayak ya penyakit apa kayak, sabar dan ngarep pahala. Yang cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dia tahu, dia berilmu, tidak akan menimpa dia kecuali apa yang sudah Allah catat. Allah sudah takdirkan, tetapkan untuk mengenai dia gitu. Ya udah, mau lari kayak gimana pun dari wabah ini, kalau memang Allah takdirkan kena, pasti kena. Itulah maksudnya. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu, dia mengilmui, dia yakin bahwa tidak akan mengenai dia melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk mengenai dia. Ya, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang ditetapkan untuk menimpamu nggak mungkin luput dari dirimu, kata Nabi SAW. Pasti kau kena. Syekh Ali Hasan makanya di Twitter beliau yang terakhir sebelum wafat, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, muridnya Syekh Albani yang sering ke Istiqlal, ya, antum tahu insyaallah. Di Twitter beliau yang terakhir, beliau katakan apa? Ketika beliau kena COVID, karena terakhir kajian sama beliau Zoom, itu emang kelihatan agak pucat beliau, enggak kelihatan fresh. Dan biasanya beliau kalau kajian sama kita itu agak panjang waktunya. Kajian terakhir bersama beliau via Zoom bersama para asatidzah itu apa? Sebentar, enggak lama gitu. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ternyata enggak lama dari situ beliau meninggal. Ya, karena sebab Covid itu. Apa cuitan beliau? La yanju hadarun min qadarin. La yanju hadarun min qadarin. Maksudnya apa? Kalau bahasa kita, sehati-hati apapun orang sudah social distancing apalah namanya, sudah mungkin satu drum mungkin ininya. Apa tuh? Hand sanitizer apa namanya dan seterusnya. Kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kena, ya kena. Karena waktu itu pede aja jemaah, lalu lalang beraktivitas olahraga bahkan, ya merasa yang penting jaga imun prinsipnya kan. Tapi ya sehebat apapun kita berusaha untuk terhindar, jaga ini, kalau memang Allah takdirkan kena, pasti pasti kena. Beliau katakan sendiri, Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala, padahal saya sudah berusaha, kata beliau, untuk ini apa yang dianjurkan pemerintah dan seterusnya, atur jarak dan seterusnya, beliau sudah lakukan, bahkan pakai masker dan seterusnya. Tapi la yanju hadarun min qadar, nggak bisa. Kalau udah takdirnya kena, ya kena gimana pun. Tapi kalau Allah takdirkan nggak kena, mau di dusel kayak sama orang kena COVID, nggak akan kena.
Ya, antum kenal Pak Rasito ya, itu ketika saya kena, itu Masya Allah, beliau kayak nggak ada takutnya ya. Ketika ana merasa, oh, udah sesak nafas tuh, Mas tolong udah ini. Sampai tidur satu kamar sama saya itu Pak Rasito itu besar jasanya bantu anak ketika karena istri saya nggak berani satu kamar sama saya. Ada ranjang anak-anak, saya diisolasi di situ, satu ranjang buat saya, satu ranjangnya buat Pak Rasito satu kamar. Kalau saya dia jaga, gitu kan. Kalau udah mulai nggak karuan dia pijit, dia macam-macam lah gitu, nggak takut, insya Allah. Subhanallah. Ya menunjukkan bahwa kalau memang nggak ditakdirkan kena, walaupun dusel-dusel di ibaratnya nggak kan kena. Ya. Wama apa? Akhta'aka lam yakun liyusibuk kata Rasulullah SAW. Apa yang luput darimu, ya apa? Ditetapkan luput dari dirimu, maka nggak akan pernah ngenain kamu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sabar di negerinya, ngarep pahala, dia tahu tidak akan menimpa dia kecuali apa yang Allah tetapkan. Illa kana lahu mithla ajri syahid. Melainkan pasti bagi dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Walaupun dia nggak meninggal dengan sebab taun itu misalnya, tapi walaupun rata-rata sih meninggal. Dulu parahnya taun itu pagi kena, sore meninggal biasanya. Saking parahnya. Sadis tahun itu jemaah cintai sunatan. Ya, itu. Jadi pahalanya seperti pahala mati syahid, ya, itu. Jadi di dalam tertimpa tahun ini yang seorang mestinya bersabar, sabar di sini adalah sabar ala aqdarillahil mu'limah. Sabar di atas takdir Allah yang tidak enak, karena takdir itu ada yang khairihi wa syarri, ada takdir yang baik, ada yang tidak baik. Tapi prinsipnya wasyarru la yunsabu ilaih. Ingat, yang tidak baik, yang tidak enak itu enggak boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Ya itu enggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Keburukan enggak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui juga orang ketika kena taun atau sebuah penduduk negeri kena oleh penyakit taun bagi orang-orang beriman ya, itu bukan bentuk intiqam dari Allah Azza wa Jalla. Oh ini bentuk balas dendam dari Allah Azza wa Jalla, enggak. Ya. Bagi orang-orang beriman enggak. Bahkan yang ada ketika ditimpakan kepada orang-orang beriman yang saleh, ditimpakan taun ini, wabah taun ini sebagai takfiran lidzunub, sebagai penghapus atas dosa-dosa. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan disebut oleh Nabi tadi bahwasanya tahun ini rahmah bagi orang beriman. Syaratnya baru dia jadi rahmat tahun ini ketika dia apa tadi? Sabar dan mengharap pahala, dan dia tahu tidak akan menimpa dia kecuali yang Allah telah tetapkan. Dia mencintai karena Allah SWT untuk menimpa dia. Kemudian orang yang tetap di negerinya dan tidak kena, tadi dia yang kena, di hadis tadi kan yang kena tuh, kena taun. Bagaimana kalau tidak kena? Ya, dia selamat kayak COVID kemarin, ada sebagian ikhwan yang tidak kena gitu kan, Masya Allah. Ya, atau ummahat, akhwat yang tidak kena gitu. Nah, ini kita bicara taun, ada yang nggak kena misalnya. Ya, dia diam di negerinya tapi nggak kena dengan taun tersebut, maka sama, dia makjur, dia juga dapat pahala, subhanallah. Seperti pahalanya siapa? Syahid, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ketika dia meninggal dengan sebab taun tersebut, maka dia mati syahid. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, kata Nabi, at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Antum lihat di kitab. Ta'un itu adalah syahadah, mati syahid ibaratnya. Ya, maksudnya bagi setiap orang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis tadi itu sebenarnya ada lanjutannya juga, ya. Itu potongan hadis, ya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di Madinah, maksudnya kota Madinah, ini sedikit kita singgung tentang tahun, keutamaan kota Madinah. Ya.
Itu karena mulianya Madinah ini, potongan bumi Allah yang namanya Madinah ini, kotanya Nabi SAW, karena dia memiliki posisi lah ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Madinah ini. Maka Nabi sebutkan la yadkhuluha dajjalun wala ta'un. Ini keistimewaan kota Madinah jemaah. Bahwasanya Madinah ini tidak bisa dimasuki oleh apa? Oleh siapa? Dajjal. Karena diapit dan dipagari oleh siapa? Para malaikat, ya. Ya, tidak dimasuki oleh Dajjal. Jadi Dajjal itu kan dijuluki Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Ya, ada yang menyebutkan dikatakan Masih, ya, dari kata masaha, mengusap, menunjukkan nggak ada potongan bumi kecuali dijamah oleh siapa? Atau dipijakin oleh Dajjal. Kecuali yang Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan. Contohnya apa? Madinah tidak dimasuki oleh Dajjal, begitu juga tidak dimasuki oleh apa? Ta'un. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah berkhutbah di mimbar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjelaskan bahwasanya apa? Madinah ini tidak dimasuki oleh Dajjal dan tidak juga dimasuki oleh apa? Atau tidak bisa diterpa oleh apa? Ta'un. Kalau penyakit-penyakit yang lain masuk di Madinah. Bahkan ada penyakit yang terkenal di Madinah itu istilahnya apa? Hummal Madinah. Demam kota Madinah. Ya. Itu jemaah cintai Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketika wabah ini hilang, itu Rasul mimpi. Saya pernah sampaikan kayaknya di sini. Mimpi ngelihat perempuan, ya, hitam, keribu, jelek lah pun. Itu keluar dari apa? Kota Madinah. Ya. Dan itu ditakwilkan bahwasanya apa? Wabah tersebut apa? Keluar, bersih, meninggalkan apa? Kota Madinah. Banyak sahabat yang kena ya oleh wabah Madinah itu. Bahkan dari sebelum Islam. Termasuk bapaknya Nabi kita Abdullah kena wabah Madinah ketika pulang berdagang dari Syam, mampir di akhwal dia di Madinah, ya, wafat di situ, meninggal di situ Abdullah, bapaknya Nabi kita SAW. Kalau nggak salah termasuk Bilal, Ustaz, ya. Bilal kena juga penyakit humul Madinah itu, wabah demam Madinah itu Bilal radhiyallahu ta'ala awal-awal beliau hijrah. Itu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan juga, sabdakan juga, fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Ya. Bahwasanya sirnanya, habisnya atau sirnanya ya umatku ini, banyak yang mati, maksudnya yang meninggal, itu dengan sebab at-ta'n wat-ta'un, dengan sebab ta'n, dan yang kedua adalah ta'un. Kemudian ya para sahabat bertanya dengan mengatakan, ya Rasulullah, hadza ta'nu qad arafna. Ya, qad arafna. Kalau ta'n kan sudah tahu kami ya Rasulullah, yaitu ditikam oleh musuh di medan perang jihad, tikam. Itu sudah tahu kami ya Rasulullah. Banyak umat beliau yang meninggal gara-gara peperangan, dan di akhir-akhir zaman juga akan banyak terjadi apa? Peperangan, sehingga apa? Laki-laki berkurang, yang banyak perempuan, sehingga Nabi sebutkan satu laki-laki ya membawahi berapa? 40 perempuan dalam satu riwayat, 50 perempuan dalam riwayat lain. Karena banyak terjadi peperangan, laki-laki berkurang, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pun sudah mulai kelihatan ya, banyakan akhwat sekarang ya. Banyakan akhwat ya dibandingkan laki-laki sekarang ya. Iya Pak ya? Sensusnya gimana Pak? Banyakan laki-laki apa perempuan sekarang? Perempuan Pak ya? Makanya yang lebih viral itu pengajian ibu-ibu. Jarang kita dengar pengajian bapak-bapak. Jarang. Pengajian ibu-ibu. Allah. Taib. Jadi kalau ta'an kami udah tahu ya Rasulullah. Yaitu perang, ditikam di medan perang, di medan jihad gitu kan. Famat ya, famat ta'un. Ta'un apa ya Rasulullah? Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini marfu' sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi
wasallam, terangkat sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa ta'un ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wakhzu a'daikum minal jinni. Ta'un itu adalah tikaman musuh-musuh kalian di kalangan jin, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tikaman musuh-musuh kalian di kalangan jin. Ya. Itu jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Kemudian ikhwatul Islam yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, tadi saya lupa mensinyalir juga bahwa kenapa Madinah enggak dimasukin Dajjal dan tidak dimasukin oleh Taun juga, ya, tidak dimasuki Dajjal Madinah karena tidak layak bagi orang yang mengaku Tuhan untuk masuk, ya, mana? Madinah atau kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Dajjal ngaku Tuhan kan nanti? Iya, ngaku Tuhan dia. Ya, dengan apa? Istidraj yang Allah berikan kepada dia, dalam artian kemampuan luar biasa yang Allah jadikan istidraj bagi dia. Jangan cintai bisa mengeluarkan serbuk emas dari tangannya. Dia diikuti oleh perbendaraan emas, perak, dan kemanapun dia pergi diikutin jemaah. Bisa hujan turun di tempat yang kering kerontang, ngidupin orang tua orang, dan seterusnya. Itu kan kejadian yang luar biasa, yang sehingga orang yang tipis iman dan bodoh akan apa? Yang mampu seperti ini adalah Tuhan. Berarti dia Tuhan bener dong. Ya. Jadi dia yadda'il uluhiyah, dia ngaku Tuhan nanti, ya, Dajjal itu. Maka enggak pantas orang yang ngaku Dajjal, yang ngaku Tuhan untuk masuk ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak bisa masuk. Di hadis Muslim dijelaskan juga bahwa dia tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Dajjal itu nggak bisa menjamah Mekah dan Madinah. Dalam riwayat Imam Ahmad, la yadkhulu arba'at masajid. Maksudnya Dajjal nggak akan bisa masuk ke 4 masjid. Ya, kalau di riwayat Imam Ahmad, Masjid Madinah, Masjid Al-Haram Mekah, kemudian Masjid Al-Quds, ya, Baitul Maqdis, apa maksudnya Baitul Al-Quds, kemudian Masjid At-Tur, Masjidut Tur di Ardi Saina, ya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Itu enggak bisa masuk mereka. Sebagian riwayat, walaupun perlu di cross check lagi tentang kesahihan riwayat ini. Kemudian ikhwatal Islam mencintai Subhanahu wa taala, yang ke berapa? 11 dan 2. Oh bukan, yang 10 ya. Belum, yang 9 dan 8. Yang ketujuh. Mohon maaf. Ketahuan ngantuk ya. Yang ketujuh. Tadi yang ke-6, yang ketujuh sekarang. Al-mautu bida'il batn. Perhatikan ini. Karena ini banyak yang diuji dengan yang ketujuh ini. Hatta orang tua kita yang sudah wafat, Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, diuji juga dengan yang ketujuh ini. Ya. Yaitu apa? Cari ciri husnul khotimah itu adalah apa? Al-mautu bida'il batn. Meninggal karena penyakit dalam. Ya, jadi jangan karena belajar bahasa batnun, perut, berarti sakit perut. Hanya dibatasi sakit perut, mules. Ya. Terus meninggal gitu, itu maksudnya, itu doang. Da'il batn maksudnya penyakit dalam, dari kata batin. Batin itu kan dalam gitu kan, batin, enggak tampak, enggak kelihatan. Berarti apa? Da'il batn di sini ya penyakit dalam, masuk di dalamnya orang yang mungkin kena ususnya, mungkin ada masalah dengan ususnya. Kayak orang tua kita rahimahullah, ya. Ya, kemudian juga mungkin penyakit lambung. Ini kan rame banget sekarang orang kena lambung. Kayak Ana nih, kena lambung. Alhamdulillah sudah setahunan lah, hampir tidak kambuh lagi, alhamdulillah. Ya. Lumayan bikin repot memang, ya, banyak terhalang aktivitas kita. Alhamdulillah sekarang sudah hampir setahun tidak kambuh, alhamdulillah. Ya. Kemudian juga orang yang mungkin kena masalah limpanya atau livernya jantungnya yang penting penyakit dalam, itu masuk dalam pembahasan yang ketujuh ini. Jangan cintai Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih Muslim, "Wa man mata fil batni fahuwa syahid." Ya.
Dan barang siapa yang meninggal karena fil batan, dalam artian karena sebab penyakit dalam gitu ya, maka dia mati syahid. Dia mati syahid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari penyakit-penyakit ini. Jemaah cintai Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah timpa kita dengan salah satu dari penyakit-penyakit dalam ini, kemudian kita meninggal, insya Allah kita mati syahid. Sama ya, dengan syarat dia sabar dan mengharap pahala, dan dia meyakini semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita singkat-singkat ya jemaah. Kemudian yang ke berapa? Yang yang ke-8 dan ke-9. Al-mautu bil gharaqi, ya. Al-mautu bil gharaqi wal hadam. Meninggal sebab apa? Tenggelam. Karena tenggelam, entah di lautan, entah di sungai, entah dimanapun, meninggal karena tenggelam. Wal hadam, dan juga karena ketiban bangunan mungkin, ya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ya dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, asy-syuhada'u khamsah. Ya. Orang-orang mati syahid itu ada berapa? 5 kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Bukhari ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Asy-syuhada'u khamsah. Orang-orang mati syahid itu ada 5 kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ini bukan pembatasan. Yang pertama al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un tadi udah kita bahas. Yang kedua wal mabtun, orang yang kena penyakit dalam terus meninggal. Itu 2. Wal ghariq, ini dia. Wal ghariq, orang yang tenggelam. Ya. Kemudian wasahibul hadam, kata beliau, dan orang yang meninggal karena ketiban bangunan, ya mungkin Masya Allah saudara-saudara kita di Palestina itu terutama ya, yang lagi di rumahnya mungkin tiba-tiba di bom, kena reruntuhan, dan sudah langganan tiap hari di sana. Dia mencintai Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera melepas mereka dari ujian yang menimpa mereka. Semoga Allah menunjukkan keajaibannya terhadap musuh-musuh Allah di kalangan orang-orang Yahudi itu. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Kemudian jemaah cintai Subhanahu wa taala, jadi mati atau meninggal karena apa? Ketiban. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ketabrak? Itu kan tabrak mobil misalnya, atau tronton misalnya. Kemarin berapa itu yang sampai dicongkel matanya itu salah satunya ya, mati itu salah satunya. Yang truk ya, truk box besar itu nabrak hampir 20-an meninggal ya, ada anak sekolah juga. Di mana tuh? Tangerang ya? Ya, itu. Itu gimana orang yang meninggal karena kena tabrak gitu kan, yang mencintai. Maka udah azan ya? Silakan azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum Anda lanjut jemaah, Anda punya nasihat sedikit. Sebagian hamba-hamba Allah Azza wa Jalla diuji dengan ya harta benda, ya kan, dilapangkan, pundi-pundi dunianya dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tetap istiqamah, semakin taat, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak gengsi untuk duduk di majelis ilmu. Insya Allah, yakinlah bahwa dengan sebab itu Allah akan mudahkan semua urusan dia, dan insya Allah Allah akan langgengkan apa yang dia berada di atasnya dari nikmat. Saya kadang berpikir, wong mana lebih berharga, dunia, harta benda dunia dengan surga coba? Berharga mana? Ya Allah, tempat nyimpan pecut penduduk surga saja itu lebih mahal, lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Ana cuman kadang mikir, ini nasihat terutama buat saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah kelebihan harta.
Ya, jangan karena kita dibukakan pintu rezeki yang lebar, akhirnya makin jauh dari Allah, makin jauh dari majelis ilmu. Ya, saya cuma berpikir orang kalau menempuh jalan menuju ilmu saja itu, maksudnya orang menempuh perjalanan menuju ilmu itu saja Rasul katakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalannya ke surga saja Allah akan mudahkan, apalagi urusan apa? Insya Allah urusan dunianya juga cincai bagi Allah Subhanahu Wa Taala, cuma cintai. Tapi ketika orang semakin dibukakan pun di dunia, kemudian dia sibuk dengannya, terlena, lupa, berubah segalanya, udah nggak kelihatan ngaji lagi dan seterusnya. Karena antum perlu tahu, sebagian ulama mengatakan menuntut ilmu itu sebab di antara sebab-sebab datangnya rezeki. Dari mana kita ambil itu jemaah? Kisah dua bersaudara di zaman Nabi SAW, abangnya sibuk cari nafkah, kerja, duit, seterusnya. Adiknya sibuk bolak-balik menuntut ilmu di majelis Rasulullah SAW. Dia ngeluh sama Nabi SAW tentang urusan adiknya. Adik saya nggak kerja, nggak apa, cuma nuntut ilmu bolak-balik ke majelismu, sayang nafkahi dia, biayai dia. Dia kayak protes. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi. Mas, urusanmu, bisnismu, usahamu, rezekimu lancar. Bisa jadi dengan sebab apa? Engkau biayai dia. Ini sekedar biayain. Rezekinya apa? Lancar dan langgeng. Bagaimana kalau dia sendiri orang yang dibukakan baginya dia dunia itu, dia sendiri juga apa? Rajin menuntut ilmu. Enggak anti majelis gitu kan. Insya Allah, Allah akan langgengkan. Camkan omongan saya ini. Nasihat saya ini camkan jemaah. Ya, kalau kita udah merasa dibuka pintu dunia nih, kemudian kita lalai, udah nggak level lagi duduk di majelis ilmu, tunggu waktumu. Saya bilang, tunggu waktumu. Cepat atau lambat Allah akan cabut semuanya. Mencintai sunata. Camkan omongan saya ini, nasihat saya ini, jemaah cintai. Kalau mau langgeng semuanya, jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya. Dengan apa kita bisa atur harta kita yang banyak itu kalau kita nggak pakai ilmu? Ni'mal malus salih lil abdi salih, kata Nabi. Sebaik-baik harta itu, harta yang baik itu ketika dia berada di tangan orang yang saleh. Bisa nggak antum jas orang itu soleh, nggak pernah kelihatan hidung di majelis ilmu? Bisa? Makin kaya, makin gengsi duduk di majelis ilmu. Bisa antum jas dia orang soleh? Bisa nggak Pak? Jujur Pak. Bisa nggak kita biar orang nggak pernah kelihatan di majelis ilmu itu soleh, tenan? Bisa? Kecuali antum punya madhab lain menyelisih saya dalam hal ini. Cintai sunata. Tunggu. Ya. Tapi kalau antum nggak menginginkan itu, sudah jangan sombong. Duduk di majelis ilmu. Sebagian orang nggak level duduk sama orang-orang. Allah Ustaz. Ini bagi yang kaya nggak mau duduk di majelis ilmu. Ya, tunggu harimu, tunggu waktumu. Allah bisa saja cabut semuanya. Yang mencintai sunata. Lah bagaimana kalau sudah miskin, sombong, nggak mau duduk di majelis, makin kacau, makin parah juga. Ya, mencintai sunata. Maka mari. Ya, jangan jauh dari majelis ilmu. Apapun kondisi kita mau miskin, kayak mau sedang-sedang, kayak mau kaya raya, kayak mau milioner, kayak apa. Jangan jauh dari majelis. Ya, jangan jauh dari majelis. Ini nasihat dari hati. Jangan cintai sunata. Mudah Allah cabut semuanya. Ya, mudah sekali. Jangan jauh dari majelis. Jangan jauh dari majelis. Ya, jadi bagaimana orang yang meninggal karena ketabrak, ya mobil misalnya, maka mungkin saya pernah sinyalir, nggak tahu ya apa pernah apa belum, bahwasanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memfatwakan, termasuk mantu beliau yang saya tahu, Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Muslih, mantu beliau Syekh Utsaimin rahimahullah punya mantu Dr. Khalid Al-Muslih, itu mengatakan bahwa, termasuk Syekh Utsaimin, beliau mengatakan rahimahullah bahwa orang yang meninggal karena ketabrak mobil itu masuk dalam hadits ini. Hadam. Ya, dia dihukumi mati
syahid yang mencintai karena Allah SWT. Ini fatwa beliau rahimahullahu taala, ya, rahimahullahu taala. Dalam hadis Abu Daud, Nabi minta pelindungan. Sebelum saya sebutkan hadisnya jemaah, hukum syahidnya ini syahid di sisi Allah, bukan syahid hukum dunia. Ya, bukan hukum syahid di dunia, tapi hukum syahidnya itu di indallah, di sisi Allah. Dia dihukumi mati syahid di sisi Allah. Ya, bukan dengan hukum dunia. Oleh sebab itu kalau orang mati karena tenggelam, karena apalagi terbakar, karena tadi ketiban, ya, dan seterusnya yang lainnya, ya, taun dan yang lainnya, itu tetap dia apa? Mandikan, diapain? Dikafankan, disolatkan, terus dikuburkan. Tetap. Karena dia hukum syahidnya di sisi Allah, tidak dihukum syahid secara dunia, yang mencintai Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang mati syahidnya di medan jihad, ya. Dia syahid di sisi Allah, syahid juga dalam hukum dunia. Dia diapain? Dimandiin enggak? Enggak, orang mati syahid. Dibiarkan berlumuran darah pakaiannya. Dikapanin enggak? Enggak. Ya. Disolatin enggak? Enggak. Ya, cuman kuburin. Mencintai Subhanahu wa taala. Karena nanti orang-orang yang mati syahid itu jemaah akan bangkit, ya, dari kuburan mereka dalam keadaan luka-luka mereka ngocor darah. Sebagaimana mereka ngocor darahnya ketika jihad. Ketika bangkit nanti dari kubur mereka di padang mahsyar, di mana dia dikuburkan, di situ dia bangkit, maka apa? Dari luka-lukanya itu ngucur darah. Al-launu launud dam, kata Nabi, warrihu rihul misk. Warnanya sih warna darah, tapi aromanya aroma kesturi. Masya Allah, luar biasa keutamaan orang mati syahid itu, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dikuburkan, orang-orang mati syahid di medan perang itu fi masari'ihim, maksudnya dikuburkan di mana mereka apa? Gugur di situ. Ya. Ya. Dikuburkan di mana mereka apa? Gugur. Di area di mana mereka gugur. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap syuhada Uhud. Dikuburkan di mana? Di situ. Tempat mereka gugur. Ya, tempat yang kita sering datengin kalau kita apa? Kalau kita umroh, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian terakhir mungkin sampai mana tadi? Yang saya janjikan tadi untuk menyebutkan hadits Abu Daud di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlindung, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang disebutkan tadi. Ya, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Ketiban. Jangan sampai jemaah. Kita juga berlindung kepada Allah jemaah, ya. Jangan sampai mati karena ketiban. Banyak nggak orang meninggal karena ketiban jemaah? Nggak tahu. Ketiban pohon, berdiri di mana, ketiban pohon, ketiban runtuhan bangunan, kayak apa, dan seterusnya. Banyak. Mencintai semua. Maka kita berlindung sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung. Wa a'udzubika minat taraddi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari taraddi. Apa taraddi itu? Jatuh dari tempat yang tinggi. Ya, siapa yang suka naik gunung ya harus berdoa. Semoga tidak apa? Prosok. Banyak kejadian enggak? Banyak prosok. Di mana tuh yang jembatan Sirat katanya tuh yang tipis sekali jalannya untuk sampai ke gunung mana tuh? Enggak ada pendaki di sini ya. Pokoknya itu tapakannya tuh tipis banget, kiri kanannya jurang sejauh mata memandang. Itu ada tuh. Di gunung mana tuh? Gunung Raung. Lau. Nah, kalau nggak salah, antum belum pernah naik berarti ya. Anak aja yang orang Lombok nggak pernah naik Rinjani, cuma menikmati kopi di kakinya aja, ya. Ya,
Cintai SWT. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekali lagi, aku berlindung kepadamu dari taraddi, ya, dari apa, tergelincir dari tempat yang tinggi, ya, sampai patah tulang dan seterusnya. Semalam saya pulang dari Karawang itu, kakak ipar itu cerita, dia tukang mandi jenazah. Kadang-kadang dia apa, mandiin jenazah yang karena jatuh atau apa, dari turun apa, mati bunuh diri dari loncat dari sutet, itu tulangnya sampai enggak apa, badannya itu enggak bisa di ini coba, jadi ngelempeh gitu, paham itu? Naudzubillah, sallallahu alaihi wasallam, ya, bunuh diri. Bahkan dia sering mandiin orang bunuh diri dengan gantung, itu bekas talinya masih, lukanya di lehernya masih ini, ya. Orang-orang yang su'udzon sama Allah Azza wa Jalla, dia pikir bunuh diri itu solusi terbaik. Ya, Allah musta'an. Kemudian sedikit lagi, wa'udzu bika, kata beliau SAW, dan aku berlindung kepadamu minal gharaq, dari tenggelam. Ya, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak mati karena tenggelam. Tapi toh kalau Allah takdirkan meninggal karena tenggelam, maka insya Allah dia mati syahid, ya. Tapi kita berlindung, jangan sampai mati tenggelam. Terutama buat yang kalau pulang kampung harus nyebrang lautan dan sebagainya. Itu anak kalau dari Surabaya ke Lombok 21 jam. Siapa yang pernah? Dari Lombok, Ustaz Zaid pernah, Ustaz? Dari mana Ustaz Zaid? Pernah, Ustaz? Dari Surabaya ke Lombok 21 jam. Itu Selat Bali, ajib, Ustaz, ya, ombaknya Masya Allah. Ya, apalagi kalau air lagi rusak itu. Ya, dan laut Selat Bali Lombok itu kan dalam, jemaah. Antum tahu kapal selam Indonesia yang di situ kan? Ya, kita berlindung kepada Allah dari gharaq, dari mati apa, tenggelam, jemaah. Dan kebetulan saya juga dekat pantai rumahnya, jemaah. Pernah saya diajak jaring ikan. Qadarullah, sampan kecil kami itu apa? Menghalangi apa? Menghalangi ombak, enggak ngelawan gitu. Tapi apa? Dihalangin gitu. Kubrak balik, cuma kebalik, bener-bener kebalik sampannya itu. Ya, ya, karena kita apa, orang pantai lah ibaratnya, akhirnya dengan usaha bisa kita apa, balik kembali, ya. Nakoda kita juga lumayan pengalaman, dibalik lagi itu sampan sambil kita sambil berenang sambil menguras air yang masuk itu. Ya, pengalaman. Ala kulli hal, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi berlindung dari tenggelam. Kemudian juga wal harqi, Nabi SAW berlindung dari mati karena meninggal karena terbakar. Banyak kejadian, ya. Mana Mas Teguh? Enggak ada ya, enggak ngaji. Mas Teguh. Masya Allah ini. Berlindung Mas dari apa, meninggal karena terbakar, karena antum main sama api, Mas, ya kan? Semoga Allah menjaga antum selalu, ya. Jadi berlindung kepada Allah beliau dari terbakar, mati karena karena terbakar gitu kan. Ada tidak menutup kemungkinan, antum pernah cerita sama saya kalau nggak salah, ada teman antum yang ini meninggal, ya, gara-gara kena, ya, jadi korban, mau nyelamatin orang malah jadi, ya, mudah-mudahan jadi sebab diampuni oleh Allah SWT. Wa'udzu bika minal haram, aku berlindung kepadamu dari kepikunan, gitu kan. Semoga Allah tidak jadikan kita pikun di akhir-akhir hayat kita, di masa tua kita. Karena lumayan merepotkan, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Udah kayak bocil lagi, cintai Subhanahu wa taala. Wa'udzu bika, ya, an yatakhabbatani asy-syaitan, ya. Aku indal maut, aku berlindung kepadamu ya Allah dari digelincirkan syaitan, dikuasai syaitan, digelincirkan syaitan ketika mati. Kita sering jelaskan bahwa orang kalau meninggal, keluarganya sibuk talqin la ilaha illallah, setannya sibuk mentalkinkan mut Yahudiyan au Nasraniyan. Matilah Yahudi, kalau enggak Nasrani. Mudah-mudahan kita tetap tabat istiqomah di saat kita sakarat, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan kita tetap sabat, yang mencintai Subhanahu wa taala, tidak
tergoyahkan oleh syaitan ketika kita meninggal, ya. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran. Aku berlindung kepadamu ya Allah, mati di jalanmu dalam keadaan apa? Mudbir, lari. Mati dalam keadaan lari dari medan perang. Lari dari medan perang dosa besar enggak? Termasuk sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Ya, yang membinasakan. Yang terakhir, wa'udzubika ya an amuta ladighan. Nah, ini perlu juga nih bagi yang suka ke alam-alam, yang suka ke berburu, kayak yang suka ke tempat-tempat yang hutan-hutan atau berbau alam gitu kan. Berlindunglah kepada Allah agar kita tidak mati karena disengat binatang berbisa. Nanti kita akan ambil mana? Nomor 10 ya. Meninggalnya wanita karena fase nifas, melahirkan anak. Ya. Lahir dengan sempurna, normal gitu kan, meninggal ibunya. Ini mati syahid ya. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadah. Di perempuan yang meninggal karena melahirkan anaknya dengan normal sempurna ya, itu mati syahid. Yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Anaknya akan menyeret dia nanti masuk surga dengan tali pusarnya. Ada yang pernah diuji istrinya meninggal ketika melahirkan? Masya Allah. Ada? Ya, ada ya. Itu mudah-mudahan masuk dalam hadis ini ya. Ditarik ibunya itu masuk surga oleh tali pusar anaknya. Sampai sini jemaah, kita tutup. Enggak ada kertas, alhamdulillah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka sallim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.